Salam kabar baik, saudara-saudaraku di mana saja berada. Hari ini Sabtu, tanggal 9 Mei 2020. Saya ingin berbagi kabar baik untuk saudara-saudara semua dimanapun berada. Saudara-saudara, dalam kabar baik menurut Yohanes pasal 8 ayat 48 sampai 59 terjadi suatu perdebatan antara Yesus dan orang-orang Yahudi, orang-orang pemimpin, imam dan lain sebagainya. Di situ Yesus mengajar dengan ajaran yang sangat luar biasa bagi orang-orang Yahudi di situ. Dan mungkin tidak ada ajaran-ajaran lain atau pengajar-pengajar lain yang mempunyai suatu pengajaran yang revolusioner seperti yang diajarkan oleh Yesus kepada mereka. Oleh sebab itu, mereka menuduh Yesus kemasukan setan. Tetapi Yesus membantah bahwa dia tidak kemasukan setan. Apa yang dia sampaikan itu adalah semua yang dia dapatkan dari Sang Bapa, yaitu Allah itu sendiri. Saudara-saudara, bagi orang Yahudi, Abraham adalah kebanggaan bagi mereka. Dan sebagai keturunan Abraham, itu merupakan sesuatu yang mereka banggakan. Abraham sebagai bapa orang beriman, mereka banggakan. Tetapi mereka sebagai keturunan tidak mutlak seperti Abraham sebagai orang beriman. Bisa saja nenek moyang mereka, leluhur mereka Abraham sebagai orang beriman dan bapa orang beriman, tapi mereka belum tentu menjadi orang beriman kalau mereka tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara, apa yang disampaikan oleh Yesus adalah agar orang Yahudi itu boleh hidup dalam iman mereka, ketaatan dan kepatuhan kepada hukum Taurat, kepada ajaran Tuhan, kepada arahan Tuhan, dan lain sebagainya. Bahkan mereka seharusnya mencontoh, meneladani bagaimana sikap Abraham sebagai bapa orang beriman. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, lalu kemudian mereka mempertanyakan kuasa Yesus atau otoritas Yesus menyampaikan pengajaran itu. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa apa yang diajarkan itu adalah dari Bapaknya. Bapaknya, siapa Bapak Yesus? Yaitu Allah itu sendiri. Allah yang diakui sebagai Allah oleh orang-orang Yahudi itu. Orang Yahudi mengakui Bapaknya Yesus itu adalah Allah, tetapi mereka tidak mengenal Yesus sebagai anak Allah. Yesus mengenal Allah yang Bapaknya itu dengan baik dan mengetahui apa kehendak Allah. Tetapi orang Yahudi hanya tahu Allah, tetapi tidak mengenal Allah secara pribadi, sehingga mereka tidak bisa hidup sesuai dengan kehendak Allah yang sebenar-benarnya. Nah, saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, pada akhirnya mereka mempertanyakan, yang mana sebenarnya yang lebih dahulu, Yesus atau Abraham? Abraham, mereka ketahui sudah usianya sudah berabad-abad pada waktu itu. Dan mereka tahu Yesus baru berumur sekitar 30-an tahun. Lalu mereka mengatakan, kamu aja belum sampai 50 tahun. Kok kamu mengaku kamu lebih tua dari Abraham, lebih tahu dari Abraham, dan lain sebagainya. Tetapi mereka tidak tahu bahwa Yesus adalah Allah itu sendiri, anak Allah itu sendiri, dan sudah ada sejak dahulu kala sebelum dunia dijadikan, dan lebih tua dan lebih dahulu dari Abraham. Nah, oleh sebab itu saudara-saudara kekasih Tuhan, orang Yahudi itu perlu belajar kembali tentang siapa jati diri mereka dan siapa Yesus itu, dan bagaimana tindakan Allah memberikan keselamatan kepada dunia ini melalui anaknya Yesus Kristus, melalui dirinya sendiri yang turun ke dunia ini menjadi sama dengan manusia, bahkan lebih menderita dari manusia,
untuk menebus dosa manusia. Dan kemudian dia menunjukkan kemenangannya atas maut itu pada hari yang ketiga, pada hari yang kita sebut hari Paskah itu. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi kabar baik bagi kita sekarang adalah tadi, bahwa belum tentu keturunan orang beriman atau keturunan bapak orang beriman itu menjadi orang beriman dan pasti diselamatkan kalau mereka sendiri tidak mempunyai iman, kalau mereka sendiri tidak memelihara iman itu, dan kalau mereka sendiri tidak percaya kepada Tuhan dan tidak hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang diselamatkan adalah orang yang betul-betul hidup di dalam Tuhan. Makanya ada dikatakan Yesus, undangan itu belum tentu yang terdahulu yang memperoleh hak untuk bersukacita bersama dengan Bapa. Mungkin saja orang yang terkemudian yang lebih berhak untuk itu. Nah, oleh sebab itu, saudara-saudara, kita sebagai orang percaya tidak mesti bahwa kita ini sudah tua dari dulu kala sudah menjadi orang Kristen, pengikut Yesus, lalu kita diselamatkan. Belum tentu. Tetapi keselamatan itu adalah bagaimana kualitas iman kita dalam hidup ini, dan bagaimana kita membuktikan iman kita, dan kita dipandu oleh iman kita untuk berpikir, berkata-kata, bersikap, dan bertindak di dalam kehidupan kita ini. Saudara-saudara, itulah kabar baik untuk kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menguatkan kita dalam iman kepadanya, dan sampai jumpa lagi. Salam kabar baik